Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. warzuqna uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-11 ya. Was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang memiliki raja'. Ar-raj'u ay dzatul matar. Ar-raja' rahmatullah. Kama qalahu 'ammatul mufassirin, sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ahli tafsir, maknanya adalah hujan ya. Demi langit yang memiliki air hujan. Kemudian juga hal yang sama disampaikan oleh Al-Jauhari, kemudian Al-Khalil, begitu juga disampaikan ya, misalnya juga oleh ulama-ulama yang lain ya. Nah, sehingga sebagian besar para ahli tafsir menjelaskan ar-raja adalah matar. Kemudian makna berikutnya adalah kenapa, kalau kita bertanya kenapa disebut sebagai ar-raja, yaitu matar, hujan. Raja'a artinya kembali, pulang, kembali ke tempat asalnya. Seolah Allah yang mengatakan bahwa air itu memang tempat asalnya di langit ya. Sebagaimana Allah memberikan sebuah isyarat bahwa manusia pun yang berasal dari air juga akan kembali ke langit gitu. Ya. Ruh kita yang dengan permulaannya adalah air, proses penciptaannya, karena sebelumnya tentang manusia diciptakan dari apa? Ya. Kata Allah mimma khuliq. Maka Allah menyebutnya khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air. Maka ayatnya sangat berkaitan erat ketika Allah menyebutnya langit demi langit yang memiliki air. Sehingga kayak ada dua narasi yang sedang dihubungkan dengan sama-sama berasal dari sana dan akan kembali ke sana. Sebagaimana air berasal dari langit akan kembali ke sana, ke langit juga, sebagaimana manusia juga demikian. Ya, yang tercipta dari air mimma'in dafiq, ujungnya juga akan kembali ke sana. Nah, kemudian pendapat yang kedua dari Abdurrahman ibn Zaid ya. Maknanya adalah asy-syamsu wal qamar wan nujum yarji'na fis sama'i tatlu'u min nahiyatin wa taghib fi ukhra. Maknanya adalah demi langit yang memiliki benda-benda langitnya yang akan kembali. Karena matahari, bulan dan bintang semua pun akan kembali kepada garis edarnya dan awal mula tempat beredarnya. Kullun fi falakin yasbahun, semua akan beredar di garis edarnya, dari mulai titik awalnya sampai kemudian kembali ke titik awalnya. Kalau bintang atau bulan itu ada istilahnya hilal ya, dari mulai bulan bulan mati sampai kepada bulan mati lagi ya, yang kita sebut dengan kemunculan hilal ya, dalam berapa derajat. Kalau kita di Indonesia sekarang patokannya dengan MABIMS itu kira-kira 3,1 atau 3,2 derajat baru dikatakan hilalnya sudah hilal bulan hidup. Kalau di bawah itu masih dikatakan bulan mati. Dulu ufuknya itu kita 2 derajat. Nah, sekarang ini 3 derajat, maka relatif sepertinya akan kembali lagi, perkiraannya Ramadan ya 30 hari lagi. Karena biasa pergantian bulannya itu mau tidak mau dengan usia kesepakatan MABIMS. MABIMS itu apa? Majelis
agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 negara karena wihdatul matali, ya. Satu matlak, satu tempat terbitnya matahari. Nah, kemudian yarji'na fis sama, mereka juga akan kembali, sifatnya kembali, mau kemanapun berputar tuh bulan, mau kemanapun kemudian bintang beredar, dia akan kembali ke titik awal di mana dia memulai semuanya. Soalnya Allah juga mengatakan apa? Manusia berada di bumi, dari kemanapun mereka beredar, ujung-ujungnya akan kembali ke tempat dan asal dari mana dia diciptakan. Maka ada kalimat dari Buya Hamka itu luar biasa. Manusia diciptakan dari tanah, makannya dari hasil tanah, hidup di atas tanah, mati pun akan dikuburkan ke dalam tanah. Terus apa lagi yang akan disombongkan? Ya, itu ada kutipan Buya Hamka begitu. Ya, kita semua dari tanah, semua yang kita makan sayur mayur dari tanah. Ya, daging kambing, kambing makannya juga rumput-rumputnya dari tanah. Makan ayam, ayam makannya apa? Ya, semua yang tumbuhnya dari tanah. Kita makan sesuatu yang tumbuh dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Kita hidup di atas tanah. Kita mati dimasukkan ke dalam tanah. Terus apa yang kita mesti sombongkan? Ya, berarti bermula dari tanah akan kembali ke tanah. Mau di dunia beredar dimanapun, Pak. Lahir di Pondok Duta, SD-nya misalnya di Kebumen, SMP-nya di Nganjuk, SMA-nya di Bogor, kuliahnya misalnya di Padang, gitu ya. Mau seluruh Indonesia dia kelilingin, ya, mau matinya dimanapun, ujungnya juga pasti kembali ke tanah. Ya. Katanya ada orang yang kasihan, dan paling kasihan itu sudah mati hidup lahirnya di Balikpapan, lahirnya di Palu pula, kan gitu. Matinya di Palu, gitu ya. Lahir di Balikpapan, mati di Palu. Tinggalnya di Kalideres. Orang paling kasihan. Subhanallah. Ya. Kemudian ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah ar-raj'u ay nabatur rabi'. Ar-raj'u artinya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di musim semi. Ya. Demi langit tatkala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di musim semi. Biasanya ada tumbuh-tumbuhan khusus, ya, yang dia hanya akan tumbuh di musim semi, yang biasanya pergantian musimnya ditandai dengan turunnya hujan. Kalau kami dulu di Mesir itu setiap ada 4 pergantian musimnya, ada apa namanya, dingin, kemudian semi, kemudian panas, kemudian gugur, gitu ya. Nah, setiap pergantian musim itu selalu ditandai dengan hujan. Ya, hujan dari mana airnya? Dari langit. Artinya apa? Demi langit yang dengan air hujannya diturunkan bisa menumbuhkan tanam-tanaman pada musim semi. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, zatul raja' artinya zatun nafa'. Demi langit yang memiliki raja, memiliki manfaat. Tentu langit banyak sekali manfaatnya. Semua yang ada pada langit dengan semuanya, bintangnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Bintang itu bisa menjadi penanda waktu bagi manusia, wal hajj, ya. Kemudian bulan, ya, juga sama bisa membantu pergantian waktu kita. Kemudian matahari sebagai penunjuk waktu sholat kita, gitu kan. Kemudian petirnya, kemudian awannya, ya, dan seterusnya. Bayangkan kalau langit kosong gitu saja, ya, tidak ada apa-apa. Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahkan salah satu fungsinya adalah langit menjadi rujum. Ya, benda-benda langit itu bisa digunakan untuk merajam, melempari syaitan-syaitan yang mencoba mencuri kabar dari langit. Jadi langit itu punya fungsinya. Tidak mungkin ada satupun ciptaan Allah yang diciptakan dengan kesia-siaan. Artinya apa? Ketika langit dia punya manfaat, di sana ada air yang ketika Allah turunkan, dengan air itu memberikan manfaat kepada bumi yang tandus menjadi subur, yang kemudian tidak menumbuhkan menjadi menumbuhkan. Maka manusia yang diciptakan dari air, khuliqa min ma'in dafiq,
dikaitkan dengan demi langit yang punya manfaat, berarti manusia penciptaannya ketika sudah diciptakan, ketika sudah lahir, apa tuntutan dari Allah? Harus bermanfaat. Ya. Allah menciptakan manusia dari air, kan gitu kan? Kemudian Allah menyinggung tentang langit yang di sana juga ada airnya, yang airnya bermanfaat ketika diturunkan. Ya. Ketika dia diturunkan, tanah yang kering bisa menjadi subur, gitu kan? Yang tidak menumbuhkan tanaman, turun air hujan, maka tanahnya menumbuhkan tanaman, bermanfaat. Demi langit yang memiliki manfaat. Berarti manusia yang Allah ciptakan dari air, maka Allah seperti memberikan sebuah pesan, jadilah ciptaanku yang bermanfaat di dunia ini, yang menumbuhkan sesuatu, ya, yang kemudian mengalirkan sesuatu, yang kemudian menghasilkan sesuatu, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang khairun nas, ya, anfa'uhum linnas, atau dalam redaksi dari khairukum anfa'ukum linnas, dan seterusnya. Sehingga tentang kebermanfaatan inilah menjadi esensi dari kehidupan kita. Sejauh mana kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan hidup tentang dirinya sebagaimana air yang mengandung banyak manfaat. Nah, ini mana yang keempat, zatun nafa', demi langit yang punya manfaat. Berikutnya adalah zatul malaikah liruju'ihim ilaiha bi'amalil ibad, demi langit yang punya malaikat yang senantiasa kembali. Kenapa? Karena malaikat ditugaskan oleh Allah turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mencatat a'malil ibad, amal-amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai tugas dan waktunya, maka dia kembali lagi ke langit. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Akan bergantian shift malaikat di antara kalian itu, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ketika malaikat malam turun, ya, sampai besok paginya pergantiannya waktu subuh dan waktu asar. Ya. Yang subuh turun, maka yang dari asar kemarin dia naik ke langit kembali namanya. Maka disebutlah maknanya adalah demi langit yang memiliki malaikat yang kembali. Ya. Kenapa mereka kembali? Karena untuk membawa catatan amal, bi a'malil ibad, membawa catatan amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 penjelasan tafsir yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ketika membahas was-sama'i dzatir raja. Ya. Masih ingat Pak apa saja? Yang pertama, apa yang maksud dengan ar-raja'? Hujan. Satu, air hujan. Kedua, semua benda-benda langit, dari mulai mataharinya, bintangnya, bulannya, dan seterusnya. Ya, karena mereka akan kembali kepada tempat di mana awal mula mereka beredar. Semua kita juga begitu. Dari kemanapun kita beredar, ujungnya juga akan kembali ke tempat kita bermula, yaitu tanah. 3, yang menumbuhkan tumbuhan di musim semi. Berarti sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah agar ada yang kita tumbuhkan di bumi ini. Apa kira-kira? Yang keempat, zatun nafa', manfaat. Apa manfaat yang kita berikan selama kita hidup di dunia ini? Yang kelima, yang memiliki malaikat yang kembali setelah membawa catatan amal hambanya. Oleh karena itu, hidup di dunia, semua amal kita ada yang mencatat. Ya, bukan hanya tentang diciptakan dari air, tapi setelah diciptakan, semua amal kita ada yang mencatat, yang malaikatnya akan kembali ke langit setelah setiap bertugas. Nah, kemudian berikutnya adalah wal ardi dzatis sad', ay tatasadda'u 'anil nabati wasyajar wathimar wal anhar. Nadhirahu thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Bima'na asy-syaqq, as-sad' bima'na asy-syaqq. Li'annahu yasda'ul arda fatatasadda'u bihi. Ya. Ya, zatis sad' itu maknanya syaq. Syaq itu artinya terbelah, belahan. Ya, idza as-sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Syaq, syaqqus sadr, peristiwa dada Nabi dibelah sebanyak 3 kali. Ya, proses yang dialami Nabi tentang dadanya dibelah itu sebanyak
3 kali. Ya. Ketika masih kecil, ketika diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, kemudian ketika mau Isra Mi'raj. Ya. Itu namanya syak. Kalau bahasa kita ini dibedah gitu ya, dibelah, dibedah. Demi bumi yang memiliki belahannya. Berarti di dalam bumi ini Pak, itu banyak pecahan-pecahan, belahan-belahan yang ketika bumi ini terus bergerak, antar pecahan, antar belahan itu, yang namanya sesuatu yang bergerak kira-kira punya potensi bergesek tidak? Punya potensi. Punya potensi untuk bergerak, untuk punya potensi bergesek dan seterusnya. Maka Allah menyebutkan tentang Dzatis Sad'i itu maknanya adalah bumi ini punya potensi untuk terjadi goncangan demi goncangan. Artinya apa? Wahai manusia yang aku ciptakan dari air, mimma indafiq, Anda hidup di dunia ini, goncangan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Hidup di dunia tidak ada yang lempeng-lempeng saja. Ya, kalau hidup di dunia lempeng-lempeng saja, maka yang paling berhak mendapatkan kehidupan yang lempeng-lempeng saja siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, buktinya Nabi juga mengalami kehidupan seperti roller coaster kan. Ya, kadang di atas, kemudian terbalik lagi, kemudian ya, ngerem mendadak, kemudian luar biasa. Dilemparin batu, dihina, dicaci, dihibur sama Allah, keluarganya meninggal, istrinya meninggal, sama. Ya, diusir dari kampungnya. Kemudian hijrah pun luar biasa. Setelah hijrah bukan tidak ada ujian. Ya, beberapa kali Nabi ikut peperangan sampai giginya patah, gitu kan? Kemudian sampai pelipisnya sobek dan lain sebagainya. Kalau hidup aman-aman saja, enteng-enteng saja, ringan-ringan saja, lempeng-lempeng saja, maka yang paling berhak tentu yang paling Allah kasihi, sang kekasihnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kalau kita melihat turunan dari kata sada, ada juga sudah. Apa artinya sudah? Pusing, masdur. Orang yang pusing itu masdur, yang pikirannya kepecah-pecah. Karena sada tadi artinya syak, terpecah, terbelah. Ya. Orang semakin banyak pikirannya Pak, kepecah sini, kepecah sana, terbelah sini, terbelah sana, pusing tidak? Pusing. Maka disebut dengan rajulun masdur, orang itu lagi pusing tuh, biarin aja. Berarti artinya kehidupan dunia ini ya wajar saja kalau pusing-pusing dikit Pak. Betul nggak? Saya kira kayaknya nggak ada satupun orang di dunia ini ya minimal semasa kita hari inilah. Kalau Rasul kan memang fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu ya. Hatinya lapang, alam nasyrah laka sadrak, sudah Allah lapangkan hatinya gitu. Karena beban dosanya yang membebani punggung sudah Allah angkat semua. Dendam nggak punya, tersinggung nggak punya, kesel sama orang nggak punya, dengki sama orang nggak punya. Ya Rasul sudah Allah bersihkan hatinya ketika proses pembelahan dada itu. Ya yang ditanamkan hanya hikmah saja, hanya ilmu saja, hanya cahaya saja dan seterusnya. Tapi kita, ya, kalau sudah bilang pusing kepala saya, berarti sudah jadi manusia kita Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak usah insecure gitu ya. Hidup pusing, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ada orang Pak, itu yang pusingnya itu sampai bingung dia ngabisin duitnya kemana lagi. Ini terucap ini seorang jamaah di Cibubur. Ada pusing saat ini, duit ini mau dikemanain lagi dia bilang. Karena memang luar biasa. Ya, sampai sekarang akhirnya ketika kita sarankan sudah Pak Haji bikin pesantren lah di kampung sana gitu ya. Akhirnya benar, alhamdulillah sekarang beliau sudah punya pesantren di daerah Solo 2. Karena saking bingungnya itu. Pusing kita. Anda punya di rumah mobil 9 saat bingung siapa yang pakai. Yang mau pakai silakan pakai aja katanya. Subhanallah. Kalau yang pusing begini gimana? Enak gak kira-kira pusing ini? Perlu makan obat pusing. Kadang-kadang orang sakit pusing gitu ya. Orang sehat juga pusing. Ya. Orang lagi di awal bulan pusing, di akhir bulan masih pusing juga. Ada anak sekolah pusing, anak nggak sekolah pusing juga, benar nggak? Ya. Di masa sekolah pusing mikirin, wah nganter tiap hari, jemput tiap hari itu kan, macet-macet. Giliran anak nggak sekolah pusing di rumah, tiap hari nggak pernah beres rumah, berantakan. Ini memang manusia ini begini tabiatnya. Sudah
Kenapa terjadi sudah? Karena tadi pikiran kita tidak kita bikin lempeng, Pak. Kalau sudah pikiran kita kayak gempa, ya, kemudian hati kita seperti gempa, gitu ya, sudah masdu zati sada, ya, terpecah-pecah, terbelah-belah, ya sudah. Maka akan sangat mungkin terjadi gesekan demi gesekan, benturan demi benturan, gempa demi gempa, goncangan demi goncangan. Ya. Kemudian berikutnya juga adalah, ya, wal ardi dzati sada' ay yasda'u al-ardha fatatasadda'u bihi ay al-ardi dzati nabat. Bumi, kenapa kemudian Allah buat tidak lempeng di dalamnya tapi punya celah demi celah agar tumbuhan itu juga bisa keluar. Kalau kita tadabburi lebih dalam, ini bukan tafsir, kalau kita tadabburi lebih dalam, biasanya Pak, sesuatu yang menumbuhkan itu harus lahir dari goncangan dan konflik, benar nggak? Ya, ada orang difitnah dari pekerjaannya, akhirnya dikeluarkan di SP3, kemudian diberhentikan di PHK. Akhirnya apa? Mau nggak mau dia berpikir keras, kemudian berkreasi gitu ya. Akhirnya punya usaha. Ya, ada yang ditumbuhkan, ada tumbuhan yang tumbuh gitu dari gesekan-gesekan, dari celah demi celah, dari goncangan demi goncangan, dari, ya, keterbelahan demi keterbelahan itu. Bukankah tumbuhnya tumbuhan itu hasil dari biji kemudian yang pecah di dalam, kemudian dia mencoba menembus, ya, ruang-ruang dari dalam tanah itu, ya, yang kosong tadi. Kalau kita bayangkan semua bumi itu rapat semua isinya, Pak. Nggak ada celah, nggak ada lubang, nggak ada bolongan, nggak ada selat gitu ya, nggak ada pecahannya, nggak ada gesekannya gitu, nggak akan ada itu. Ya. Maka disebut sebagai zati sada' zati nabatil ard. Ya. Demi bumi yang memiliki tumbuhan di dalamnya itu, yang dengannya bisa menumbuhkan juga. Ya. Kemudian berikutnya juga li'anna naba' sadi' lil ardi. Nah, disebutkan karena tumbuhan itu akan memecah bumi. Jadi menembus gitu ya, menembus semua kerapatan tanah, dia akan terus keluar sampai kemudian tumbuhlah kecambahnya gitu, kemudian tumbuhlah tunasnya dan seterusnya sampai terbentuklah, jadilah sebuah pohon yang kokoh ya, ketika akarnya semakin kuat ke bumi. Berikutnya waqala Mujahid, berkata Mujahid, wal ardi dzati turuq allati tasda'uha al-musyar. Demi bumi yang memiliki jalan-jalannya untuk digunakan bagi pejalan kaki, ya, memecah-mecah jalan, membuka lahan. Ya. Kalau kita bayangkan dulu misalnya pertama kali Nabi Adam diciptakan, bumi ini kan nggak ada, Pak, jalanannya, benar nggak? Ya, Pondok Duta ini kira-kira dulu tahun berapa berdiri? Pertama kali ada? 84. Ada nggak jalan-jalan semua ini? Dulu ada nggak jalan raya Margonda, jalan akses UI gitu? Kayaknya orang ke simpangan semua kan? Simpangan Depok gitu. Jadi bumi yang awalnya tidak ada jalan-jalannya maka dipecah dengan adanya turuq lil musyar, jalan-jalan untuk digunakan oleh pejalan kaki. Nah, untuk apa semua itu? Untuk memudahkan kita. Ya. Allah katakan wasakhkhara lahum, ya, Allah tundukkan semua yang ada di bumi ini buat kita semua. Ya. Taskhir, ya. Allah tundukkan buat kita semua. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ya, wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini sehingga kita jalan di bumi ini enak, ada jalannya, ya. Kemudian kalau orang Sunda bilang hampang itu apa? Hampang itu apa? Lempeng gitu ya, lempeng, hampang gitu, nggak ada semak belukar gitu ya, nggak ada jurang-jurangnya kalau di sini. Nah, ini menjadi juga karunia Allah Subhanahu wa taala buat kita. Sehingga ketika dikatakan wal ardi dzati sada', bayangkan jika bumi tidak ada sada'nya sama sekali.
semua adalah tanah lapang, tetapi tidak ada jalannya sama sekali, penuh dengan semak belukar, hutan semua, pohon-pohon semua. Tapi di sela-sela itulah ada turuk-turuk, ada jalan-jalan untuk lil-musyah bagi pejalan kaki. Wa qila dzatul harth, demi bumi yang punya perkebunannya untuk kita gunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Ya, kalau bumi ini hutan semua, tentu susah kita. Ya, tapi Allah jadikan bisa dijadikan sebagai perkebunan karetnya, perkebunan tehnya, perkebunan kopinya, harth, tempat kita bisa bercocok tanam palawija lah, kemudian bisa singkong lah dan seterusnya. Yang pada akhirnya semua itu untuk menjadi bahan makanan kita. Ya, bekal hidup di dunia. Ini makna yang berapa tadi? Keempat ya. Kemudian waqila dzatul amwat lin sida'iha anhum lin nusyur. Demi bumi yang punya mayat-mayatnya. Sebab ketika nanti para mayat ini, kita semua jenazah nanti dibangkitkan lin nusyur, maka proses kebangkitan itu juga sama. Bangkit dari dalam kubur, ya, yakhrujun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, itu kita semua akan keluar dari dalam tanah itu dengan kondisi seperti kecambah tadi. Tanah itu terbelah, insyiqaq atau insida', ya, wal ardi dzatis sadaq. Jadi demi bumi yang memiliki mayat-mayat di dalamnya, ketika nanti mayat itu dibangkitkan, maka mayat akan membelah tanah demi tanah sehingga bisa keluar. Ya, karena ketika dimasukkan ke dalam bumi pun, dimasukkan ke dalam tanah pun, mau tidak mau tanahnya dibelah, ya, dilobangi, kemudian digali dan seterusnya. Maka ketika sudah dirapatkan lagi, kan nggak ada yang gali lagi, Pak, benar ya? Ya, maka cara keluarnya adalah mereka akan membelah tanah lagi. Nah, ini beberapa makna yang disampaikan Imam Al-Qurtubi tentang wal ardi dzatis sadaq. Berikutnya innahu laqaulun faslun. Ay innal Qur'an yafsilu bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya Al-Qur'an yafsil, fasl artinya adalah dua. Mufassal artinya adalah mubayyan, yang dijelaskan secara detail, atau faslun artinya sesuatu yang memisahkan. Makanya dalam bahasa Arab faslun itu salah satu maknanya adalah kelas atau tingkatan. Ya, kelas dengan kelas terpisah, fasl. Ya, maka maknanya menjadi dua. Al-Qur'an itu fasl, mempasalkan, memisahkan antara hak dan batil, atau yang kedua, Al-Quran itu menjelaskan sedetil mungkin mana yang hak dan mana yang batil. Innahu laqaulun fasl. Wa ma rawahu al-Harith an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabun fihi khairu ma qablakum wa hukmu ma ba'dakum huwa al-fasl laisa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Ya. Kata Nabi SAW, Al-Quran adalah sebuah kitab yang di dalamnya lebih baik dari semua yang ada sebelum kalian, dan hukumnya juga lebih baik untuk semua yang ada setelah kalian. Khabar ayat. Kitab-kitab yang menyangkut semua kabar-kabar tentang umat sebelum kalian, dan hukum tentang semua yang ada setelah kalian. Jadi kita bisa melihat bagaimana ceritanya misalnya kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya, kemudian Ibrahim dan semuanya, Ashabul Kahfi, kemudian tentang Qarun, ya, tentang Haman, tentang dua anak Nabi Adam, semua kabar Abraha dan seterusnya ada dalam Al-Quran. Tanpa pernah mengalami kisahnya, kita bisa mengambil ibrahnya. Ya, kenapa mereka mendapatkan azab, kenapa mereka mendapatkan peringatan, kenapa mereka diselamatkan, kenapa mereka bisa Allah tidurkan, ya, kenapa kemudian Nabi Yunus ditelan ikan paus, semuanya itu khabar, ya, tentang semua yang ada sebelum kalian. Begitu juga hukum atau hikam bisa punya hikmah-hikmah, ya, ini bisa dibaca dua. Kalau kita lihat harokatnya hukum,
Tapi kalau kita lihat bisa menjadi hikam juga. Ma ba'dakum, bisa punya hikmah untuk orang-orang setelah kalian. Karena khobar itu berita, ya, cerita, sejarah yang harusnya bisa menjadi hikmah bagi orang-orang setelah kita, atau setelah Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Allah dalam banyak ayat, ya, Al-Quran ini, ya, misalnya fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ya, silahkan jalanlah ke tempat-tempat yang pernah Allah binasakan, maka lihatlah bagaimana nasib dan kesudahan orang-orang yang pernah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi misalnya ke Mesir, ada jasadnya Fir'aun yang memang akan Allah abadikan, Allah awetkan. Oh begitu akhirnya Fir'aun itu ternyata. Kita pergi misalnya ke Aswan atau ke Luxor, kemudian misalnya ke Syam gitu ya, ke Madian, kampung Madian. Oh begini ternyata kampungnya dulu Nabi, ya, kisah Nabi Saleh, Syuaib dan seterusnya. Bila Madian akhum Syuaibah, ya, Nabi Syuaib di sana bagaimana kisahnya. Kemudian tentang bangsa Iram, ya, ketika Allah sebut sebagai Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya, bagaimana nasib mereka di daerah Urdun misalnya, Yordan dan Syam secara keseluruhan. Nah, jadi apa yang ada dalam Al-Quran, innahu laqaulun fasl, disebut sebagai fasl adalah sebagai sesuatu yang menyambungkan antara berita tentang zaman dulu untuk dijadikan sebagai ibrah dan hikmah bagi orang-orang yang di zaman yang akan datang, kita dan yang akan datang. Ya, ini disebut sebagai fasl. Ada banyak penjelasan untuk itu. Kemudian juga, ya, Al-Quran bukan bil hazl, dia bukan sebagai bahan candaan, bukan kemudian sebuah kesia-siaan, bukan kemudian sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tapi dia sebagai sesuatu yang penuh dengan tanda petik, penyampaiannya serius semua. Ya. Nah, sehingga ketika Al-Quran bukan sebagai sebuah bahan candaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memurkai mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan misalnya kuntum tastahzi'un, ya, qad kafartum ba'da imanikum, gitu kan? Ya, sungguh kalian menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olok, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Kemudian man tarakahu min jabbar qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Ya, siapa yang meninggalkan Al-Quran begitu saja, maka akan melakukan sebuah pertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapa yang menjadikannya sebagai huda, petunjuk, atau siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quranul Karim, maka Allah juga akan menjadikannya sebagai orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam hadis ini Nabi mengingatkan dua hal saja, bahwa jadikan Al-Quran jangan sesuatu yang kita tinggalkan, sebagaimana dalam surat Al-Furqan 30, ya, ketika Nabi mengatakan, mengadu kepada Allah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, aku mengadukan kaumku karena mereka telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka hijrahkan, mereka tinggalkan. Nah, siapa yang meninggalkan Al-Quran berarti sudah menentang, melakukan sebuah pertentangan dengan Allah, perlawanan dengan Allah. Dan siapa yang mencari petunjuk selain daripada yang ada pada Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa qila al-murad bil qawl al-fasl ma taqaddam min al-wa'id fi hadhihi surah min qawli ta'ala innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair. Mana innahu laqaulun fasl di sini kembali kepada ancaman yang ada di awal surat, ya, yaitu pada ayat innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sungguh perkataan itu perkataan yang amat sangat jelas, fasl. Ya, sudah tidak boleh lagi kemudian kita tawar-menawar. Sudah dijelaskan sama Allah bahwa Allah sangat mampu untuk mengembalikan kita semua ke tempat asal kita. 'Ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, untuk menjumpai sebuah hari di mana amal-amal sarair kita nanti akan tubla, akan dilakukan ujiannya. Ya, diuji sama Allah. Kalau amal itu lolos, maka amal yang lain akan diperhitungkan. Kalau amal itu tidak lolos, maka amal yang lain tidak akan diperhitungkan. Sarair waktu itu ada 4, ya, masih ingat? Salat, zakat, puasa, dan mandi janabah. Ya, terutama adalah, ya, membersihkan diri dari hadas. Ya, yang minimalnya adalah tentu tentang
buang air kecil, istinja, ya, puncaknya adalah mandi janabah. Ketika Nabi lewat, ada yang disiksa, kemudian ternyata salah satu yang disiksa disebabkan karena apa? Karena tidak tuntas dalam konteks baul, pipis, tidak istibra, tidak memastikan kosong kandung kemihnya, tidak melakukan proses menekan atau dengan berdaham dan seterusnya sebanyak 3 kali sebagaimana dianjurkan itu. Sehingga istibra kita benar-benar bersihkan, ya. Sehingga jangan sampai ketika kita batuk ternyata malah netes keluar. Nah, itu banyak yang begitu, yang itu mendatangkan azab kubur. Sehingga proses membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, sholat, puasa, dan zakat inilah yang akan diuji pertama, yauma tublas sarair. Nah, semua ini Allah menyebutnya innahu laqaulun fasl. Semua itu adalah penyampaian perkataan yang sudah sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan apa-apa lagi, tidak bisa kemudian ditawar-menawarkan lagi. Semua sudah fasl, dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini makna yang berikutnya tadi. Kemudian wa ma huwa bil hazl, ay laisa al-Qur'an bil batil wal la'ib. Quran bukan sesuatu yang batil dan bukan sebagai sebuah permainan atau kemudian bercandaan, la'ib. Wal hazl diddul jidd. Hazl lawan kata serius, kesungguhan, berarti main-main, bercandaan. Quran bukan permainan, Quran bukan bercandaan, Quran bukan kemudian bahan lelucon, ya, bahan guyon dan lain sebagainya. Ya. Apalagi sampai sengaja, ya, melecehkan Al-Quran dengan apapun unsurnya. Ya, misalnya mendistorsi tafsirnya, kemudian mendatangkan huruf yang baru, harokat yang baru, tidak ada sebelumnya riwayat apapun tentang harokat itu misalnya. Kemudian juga misalnya membawakan dengan lagu-lagu yang dibuat seenaknya gitu, ya, ya, dengan langgam-langgam yang dibuat seenaknya gitu. Karena semua kan ada rumusnya. Langgam Al-Quran ada rumusnya, ada riwayatnya, ada sanadnya, ada tuntunannya, ada caranya gitu. Tidak bisa seenaknya kita membuat-buat begitu saja, ya. Apalagi hanya dengan misalnya narasinya misalnya ini mengakomodir kearifan lokal gitu, ya, kearifan budaya, ya. Akhirnya baca Quran pakai langgam, langgam apa gitu, ya. Nah, ini kalau sebutin sukunya khawatir banyak juga orang Jawa sini. Orang Sunda nggak tersinggung juga gitu, ya. Pokoknya langgam-langgam yang nggak ada ini sangkut pautnya, ya. Nah, ini juga termasuk jangan sampai dijadikan sebagai bahan bercandaan, bahan guyon, bahan kemudian penyepelean gitu, ya. Kemudian juga bahan yang membuat akhirnya Al-Quran seperti sesuatu yang diinjak-injak harga atau marwahnya, kemuliaannya dan seterusnya. Dibaca di tempat-tempat yang tidak semestinya boleh dibaca ayat Al-Quran di sana, ya, tapi malah dibaca, ya, di acara-acara yang bercampur antara hak dan batil, tetapi Al-Quran dibacakan di sana, gitu, ya. Ini hal-hal yang menyepelekan sekali Al-Quran tadi. Allah katakan wa ma huwa bil hazl. Al-Quran tidak boleh diposisikan seperti itu. Dia bukan sesuatu yang bercandaan, ya, guyonan dan seterusnya, permainan dan lain sebagainya. Nah, kemudian innahum ay inna a'da Allahi yakiduna kaida ay yamkuruna bi Muhammadin wa ashabihi makra. Innahum yakiduna kaida, mereka orang-orang yang kemudian Allah katakan sebagai, ya, kafirun, sebagai kemudian ahlul kitab, atau kemudian sebagai misalnya musyrikun dan seterusnya. Mereka yang lantar ta'angkal Yahud wal Nasara itu, mereka akan terus menjadi a'da'ullah, musuh-musuh Allah yang terus melakukan makar tipu daya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yakiduna makra, ya, disebut dengan kaid, ya. Innahum yakiduna kaida, tipu muslihat, ya, rencana-rencana jahat, negosiasi-negosiasi yang menggiurkan yang pada akhirnya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kecuali mereka hanya ingin apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yang selalu mereka inginkan hanya satu, bagaimana cahaya Allah ini bisa padam.
Al-Quran ini bisa padam. Kalau sudah dibahasakan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, ya, mereka tidak ada tujuan lain terhadap Al-Quran ini kecuali hanya ingin memadamkan cahaya Al-Quran. Maka hati-hati dengan makar-makar tersebut, siasat-siasat tersebut, rencana-rencana tersebut, dan lain sebagainya. Bahkan dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Abbas Al-Ghifari ketika beliau berdiskusi dengan Ali bin Kindi, ya, bahwa Nabi SAW mengingatkan tentang 6 hal. Yang paling terakhir 6 hal itu adalah ketika seseorang sudah menjadikan yattakhidun al-Quran mazamir, sudah menjadikan Al-Quran hanya sebagai seolah-olah seruling saja. Apa maknanya? Al-Quran hanya yang ditonjolkan adu suara saja, adu jago nada saja. Wa kana aqallu fikhan, sementara mereka sudah tidak lagi peduli kepada fikihnya, kepada ilmunya, kepada hukumnya, kepada kandungannya. Ya. Dan banyak orang asal suara Quran yang bagus langsung dimintain fatwa. Ini udah celaka itu. Yang Nabi sudah mengingatkan jangan sampai kalau itu zaman terjadi, maka kata Nabi badiru bil mauti sittan, udah segera minta mati saja. Kenapa? Karena khawatir Allah akan segera menimpakan azab kalau 6 fenomena itu sudah terjadi. Yang 6 disebut oleh Nabi adalah rajulun ya yattakhidhu al-Quran mazamir. Ketika Al-Quran sudah dijadikan sebagai mizmar, ya, suara-suara seruling, ya. Baik, sampai di sini, ya, insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke 16 dan 17 di pekan depan insyaallah. Kita masih ada 2 pertemuan, ya. Baik. Demikian qul hadza wastaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.